Genderang perang di Timur Tengah kini benar-benar bertalu usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan restu bagi armadanya untuk mendekati Iran. Kini kapal induk USS Abraham Lincoln dan armada tempur lainnya sudah berada di Laut Arab, tinggal menunggu perintah eksekusi. Tapi di tengah gemuruh mesin perang Amerika Serikat, sebuah keheningan tak biasa datang dari Arab Saudi. Padahal Arab Saudi biasanya berada di garis depan melawan pengaruh Iran, tapi kini Riyadh justru menarik rem darurat. Bagi Arab Saudi, Iran memang sudah lemah. Tapi mereka punya logika yang sangat kontras dengan Amerika Serikat. Menurut Arab Saudi, perang justru akan membuat Iran kembali perkasa. Mengapa bisa demikian? Bagaimana cara halus Arab Saudi justru dianggap lebih mematikan bagi Teheran dibandingkan rudal-rudal Tomahawk Amerika Serikat? Mengapa Arab Saudi menolak opsi militer? Jawabannya, karena Arab Saudi sedang bermain catur jangka panjang. Dulu, misalnya pada tahun 2018, Arab Saudi memang memandang Iran sebagai ancaman besar dan sponsor utama terorisme. Saat itu, Arab Saudi berada dalam fase konfrontasi keras, termasuk perang proksi di Yaman melawan Houthi yang didukung Iran. Tapi sekarang, Arab Saudi justru tak lagi memandang Iran sebagai ancaman eksistensial yang sama. Alasannya karena Riyadh menganggap Teheran sudah babak belur oleh perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, ditambah dengan penerapan rentetan sanksi ekonomi dari Barat. Ada beberapa alasan kenapa Arab Saudi menolak perang di saat Iran lemah. Pertama, Arab Saudi menilai kalau Amerika Serikat mengusik Iran dengan serangan militer, Riyadh khawatir Teheran akan jatuh di tangan penguasa yang salah. Jika rezim Ayatollah Ali Khamenei saat ini runtuh karena invasi, bisa-bisa yang menggantikan kepemimpinan Iran berikutnya adalah IRGC. Arab Saudi khawatir jika IRGC mengambil alih kendali penuh, bisa-bisa mereka berubah jadi diktator militer murni yang jauh lebih agresif. Itu yang dikatakan peneliti senior Center for the National Interest, Joshua Pell, kepada Middle East Eye. Kedua, jika perang pecah, Arab Saudi akan kehilangan momentum. Bagi Arab Saudi, rezim Iran jatuh dari dalam merupakan hal yang lebih menohok dibanding perang terbuka. Saat ini, Iran memang sedang dilanda gelombang protes karena menurunnya situasi ekonomi. Tapi, jika Amerika Serikat menyerang, rakyat yang saat ini terpisah justru berpotensi kembali bersatu untuk melawan serangan dari pihak asing alias Amerika Serikat. Padahal bagi Arab Saudi, inilah waktu yang tepat untuk bernegosiasi dan memeras konsesi dari Iran yang sedang lemah. Alasan berikutnya, karena Riyadh khawatir perang bisa menghancurkan Vision 2030, sebuah mega proyek rancangan Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman telah mempertaruhkan reputasinya pada mega proyek seperti NEOM dan transformasi ekonomi non-minyak. Tapi semua hanya bisa berjalan kalau ada sponsor dari investor asing. Jika wilayah Timur Tengah panas, perang bisa mengusir para investor dan mega proyek Vision 2030 bisa terhambat. Terakhir, Arab Saudi bisa saja semakin menekan Iran lewat cara yang lebih tertib dan minim biaya melalui diplomasi uang. Contohnya ketika Arab Saudi melakukan kesepakatan senjata dengan Sudan. Saat itu, Arab Saudi setuju untuk melakukan penjualan senjata ke Sudan senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi dengan syarat pemimpin kelompok di Sudan harus berpaling dari drone Iran. Praktis, Arab Saudi dan Iran kini terjebak dalam hubungan timbal balik. Di satu sisi, Arab Saudi membutuhkan kestabilan situasi agar mega proyeknya berjalan dan investor tidak ragu untuk berinvestasi pada Arab Saudi. Sementara di lain sisi, Iran juga membutuhkan Arab Saudi sebagai perisai berlindung dari agresi Amerika Serikat. Lalu apa yang diinginkan Trump? Para diplomat di kawasan Teluk melihat sebuah pola yang familiar. Sebuah obsesi Trump yang mereka sebut sebagai eksperimen Venezuela kedua. Sama seperti perlakuannya terhadap rezim Nicolas Maduro di Venezuela, Trump juga menerapkan kebijakan tekanan maksimum. Sanksi ekonomi yang mencekik, dukungan terbuka pada demonstran, dan ancaman militer di depan pintu.
Disinilah letak potensi keretakan hubungan antara Washington dan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Oman, hingga Qatar. Bagi Arab Saudi, Iran bukanlah Venezuela. Venezuela adalah wilayah krisis di halaman belakang Amerika Serikat yang terisolasi secara geografis dari musuh-musuh besar lainnya. Sementara Iran adalah jantung dari poros perlawanan yang memiliki jaringan milisi dari Mediterania hingga Laut Arab. Trump mungkin merasa bisa membungkam Iran melalui gertakan militer. Namun, Arab Saudi melihat taktik itu sebagai arena judi yang berbahaya. Bagi Trump, pengerahan kapal armada tempur adalah alat negosiasi untuk memaksa pemimpin tertinggi Ali Khamenei berlutut atau mundur. Namun bagi Arab Saudi dan negara-negara Arab lain, gertakan Trump ini justru bisa memicu bunuh diri massal di kawasan. Jika Iran merasa nasibnya akan berakhir tragis seperti rezim di Amerika Selatan, mereka tidak akan runtuh dalam diam. Dan mungkin Arab Saudi dan negara Arab, sekutu Amerika lain, bakal menjadi sasaran serangan balasan Iran dan proksinya. Apalagi jika Iran mengambil keputusan ekstrim menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur minyak di kawasan Teluk. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meski Trump telah merestui militer untuk mendekat, Arab Saudi justru sedang melakukan diplomasi pintu belakang untuk menjinakkan ambisi Trump. Kekhawatiran Arab Saudi tak hanya soal taktik Amerika Serikat. Di balik itu, Arab Saudi juga memikirkan keretakannya dengan Uni Emirat Arab di tengah bahaya yang menghantui wilayah Timur Tengah. Karena saat ini hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sedang dalam posisi terendah. Semua terjadi karena kelompok yang didukung Arab Saudi berkonflik dengan kelompok yang didukung Uni Emirat Arab di Yaman. Yang paling membuat Arab Saudi was-was adalah kemesraan Uni Emirat Arab dengan Israel. Berbeda dengan Arab Saudi yang memiliki syarat ketat soal kemerdekaan Palestina, Uni Emirat Arab punya ambang batas resiko yang jauh lebih tinggi. Dan Arab Saudi khawatir ada kecenderungan Uni Emirat Arab akan ikut mendukung serangan. Kesimpulannya, Amerika Serikat dan Arab Saudi memang sepakat bahwa Iran harus dilemahkan. Tapi jalan yang mereka tempuh berlawanan arah. Amerika Serikat percaya pada kekuatan otot dan armada besar untuk memaksa perubahan. Sementara Arab Saudi percaya pada tekanan pelan-pelan. Bagi Riyadh, membiarkan Iran tetap ada namun lemah jauh lebih menguntungkan daripada menghancurkan Teheran namun berpotensi membakar seluruh kawasan Teluk. Pertanyaannya, apakah strategi halus Arab Saudi mampu membendung ambisi militer Trump sebelum rudal pertama diluncurkan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.